Indonesia akan mendapatkan pinjaman sebesar 47 miliar dolar Amerika atau senilai 686 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan Indonesia akan mengajukan pinjaman senilai lebih dari 47 miliar dolar Amerika Serikat. Pinjaman tersebut dikarenakan kebutuhan yang mendesak atas apa yang terjadi dengan situasi geopolitik global khususnya Laut Cina Selatan. Rencana Kemenhan ini nampaknya akan mendapatkan persetujuan dari anggota DPR. Kementerian Pertahanan akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait alokasi pinjaman berupa pinjaman lunak luar negeri tersebut. Pinjaman ini nantinya akan dipakai untuk pengadaan alutsista baru selama 5 tahun. Indonesia memiliki daftar alutsista yang kemungkinan akan dipilih Kementerian Pertahanan. Dikarenakan sebagian besar dana pinjaman berasal dari Perancis, maka alutsista yang dipilih kemungkinan besar akan berasal dari negeri Menara Eiffel tersebut. Helikopter NH-90 adalah helikopter produksi NH Industri, perusahaan yang telah didirikan pada 1992 oleh Eurocopter Group dari Jerman, dan Prancis, Agusta dari Italia, dan Stock Fokker Aerospace, dari Belanda. Memasuki dekade 1980-an, 5 negara anggota NATO di Eropa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda, serempak berencana untuk menyudahi operasi heli angkut kelas menengah mereka. Beberapa heli itu antara lain Bell UH-1 Huey, Aerospatiale Puma, Westland Link, dan Sikorsky Sea King. Sejak awal NH-90 telah didesain untuk lahir dalam 2 versi berbeda. Versi paling utama adalah sebagai helikopter angkut taktis. Sedangkan versi terakhir ditujukan untuk Angkatan Laut NATO yang beroperasi dari atas kapal fregat sebagai helikopter anti kapal selam. Lahir sebagai helikopter pertama yang menggunakan sistem kendali fly-by-wire secara penuh, tak heran jika NH-90 menjadi incaran negara di luar anggota NATO terutama dari Indonesia. Versi NFH, yang sejatinya dioperasikan dari atas fregat, didesain untuk menjadi autonomous anti-submarine warfare dan anti-unit warfare. NFH juga memiliki peran tambahan sebagai pendukung perang udara, vertical replenishment dan sebagai SAR. Kapal selam kelas Scorpene adalah kelas kapal selam diesel elektrik yang dikembangkan bersama oleh DCNS Prancis Naval Group dengan perusahaan Spanyol, Navantia. Kapal selam ini dilengkapi dengan propulsi diesel dan propulsi udara independen tambahan AIP. Kapal selam Scorpene juga mampu membawa 30 ranjau laut dan melaju 20 knot di dalam air dan 12 knot di permukaan. Scorpene memang dibangun secara khusus untuk ekspor dan menggunakan sistem tempur Submarine Tactical Integrated Combat System yang juga diterapkan pada kapal selam nuklir Angkatan Laut Prancis. Tidak sampai di situ, kapal selam Scorpene punya teknologi senyap yang tinggi sehingga membuatnya sulit diketahui lawan. Scorpene diklaim memiliki teknologi radar yang bisa mendeteksi jarak jauh dengan kekuatan menyerang yang juga tak bisa diremehkan. Mengutip laman Navy Recognition, Scorpene punya 6 tabung peluncur torpedo 533 mm, yang bisa meluncurkan torpedo kelas berat, Black Shark atau rudal anti-kapal Exocet SM-39. Setelah lawatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Prancis bulan Januari lalu, dilaporkan tertarik dengan 4 kapal selam Scorpene buatan Prancis tersebut. Sebelum Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, isu Indonesia akan membeli kapal selam buatan Prancis Scorpene juga sudah muncul pada tahun 2016 saat Kementerian Pertahanan masih dipimpin Ryamizard Triakudu. Saat itu Prancis merayu Indonesia untuk membeli kapal selam Scorpene. Dassault Rafale, dijuluki sebagai Squall dalam bahasa Inggris, adalah pesawat tempur serbaguna generasi ke-45, bermesin 2, dan bersayap Delta asal Prancis yang dibuat oleh Dassault Aviation. Rafale dirancang sebagai pesawat berpangkalan di daratan maupun di kapal induk. Program pesawat Rafale terdiri dari 3 versi pesawat tempur mesin kembar multiperan. Rafale C dengan versi 1 tempat duduk, Rafale B dengan versi 2 tempat duduk,
dan Rafale M, versi Angkatan Laut, kapal induk. Tiga versi pesawat tempur ini dilengkapi dengan mesin, sistem tempur dan navigasi, sistem manajemen pesawat dan sistem kontrol penerbangan yang sama. Mereka semua dapat melakukan semua tipe misi dari penyerangan daratan sampai superioritas udara. Indonesia dikabarkan berminat membeli 48 pesawat jet tempur Rafale dari Perancis. Kabar ini diberitakan oleh situs berita Prancis, La Tribune pada tanggal 17 Januari lalu. Menurut La Tribune, dikutip Kompas Tekno, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2020, minat pemerintah Indonesia kepada jet tempur Rafale diutarakan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke Prancis. Menurut sumber internal La Tribune, pembelian ini bakal diwujudkan dalam kesepakatan antar pemerintah Perancis dan Indonesia, yang diharapkan bisa dicapai dalam waktu dekat. Pesawat tempur Dassault Rafale sudah beberapa kali mampir ke Indonesia di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, seperti pada 2015 lalu. Saat itu, Angkatan Udara Perancis sempat mendemonstrasikan kebolehan jet tempurnya itu di langit Halim. Kemudian pada 2018, Rafale Angkatan Udara Perancis kembali singgah di Halim Perdana Kusuma, bersamaan dengan pesawat angkut Airbus A400M yang kabarnya juga diminati oleh pemerintah Indonesia. Dan pada tahun 2019 lalu, 7 Rafale Angkatan Laut Perancis melakukan pendaratan darurat di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, akibat cuaca buruk. Airbus A330 Multi-Role Tanker Transport adalah pesawat tanker bermesin ganda pengisian bahan bakar udara, berdasarkan pesawat sipil Airbus A330-200. Order pesawat tanker untuk TNI AU hampir pasti jatuh ke tangan Airbus A330. Aspek anggaran dan waktu penyerahan rupanya jadi faktor dipilihnya Airbus dari lawannya, yaitu Boeing KC-46 Pegasus. Pilihan atas tanker Airbus MRTT menjadikan Indonesia negara ketiga di kawasan ASEAN Oseania yang menggunakan pesawat tanker ini setelah Australia dan Singapura. Selain itu, Indonesia telah memiliki pesawat jenis ini di maskapai Garuda Indonesia dan fasilitas perawatan pesawat terbesar di Asia yaitu GMF Aero Asia. Saat ini TNI AU hanya mengoperasikan satu pesawat tanker Hercules KC-130B yang terbilang sudah cukup tua. Kebutuhan akan pesawat tanker baru untuk TNI AU saat ini sangat mendesak. Dengan wilayah udara yang sangat luas memungkinkan untuk pesawat tempur TNI Angkatan Udara kita agar beroperasi dengan jarak yang lebih jauh. Pesawat Airborne Early Warning and Control System adalah sebuah sistem radar terbang yang melaksanakan misi peringatan dini dan kontrol udara di udara. Pesawat berkemampuan AWACS mampu mendeteksi pesawat, kapal, dan kendaraan dalam jarak jauh dan kemudian melakukan komando dan kontrol ruang pertempuran dalam operasi udara dengan mengarahkan pesawat tempur ke sasaran yang dikunci. Pengadaan pesawat AWACS ini masuk ke dalam program TNI Angkatan Udara pada Renstra 3, Rencana Strategis, dan MEF, Minimum Essential Force, tahun 2020 sampai tahun 2024. Menurut Kasau TNI AU Yuyus Sutisna, kemungkinan besar yang dipilih adalah pesawat AWACS dengan model antena tegak seperti yang dimiliki oleh E-7 Awet Tail dari Boeing. Sumber kami mengatakan pesawat AEW dan C menjadi kebutuhan paling mendesak saat ini di TNI AU selain pengganti pesawat tempur F-5 Tiger. Diperkirakan kontrak pengadaan pesawat ini akan dilakukan di tahun 2021 mendatang. Pesawat E-7 Awet Tail dari Boeing kemungkinan besar akan menjadi pilihan TNI AU. Bukan tanpa sebab, pasalnya di masa depan TNI AU juga akan mengoperasikan pesawat generasi kelima yang jauh lebih canggih dari apa yang dimiliki Indonesia sekarang. Indonesia dengan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut dan dataran yang luas, sudah sepatutnya memiliki pesawat early warning system, agar dapat mengcover wilayah kedaulatan yang luas dari ancaman musuh.
C-17 Globemaster adalah sebuah pesawat militer angkut heavy lift yang dikembangkan oleh militer Amerika Serikat, United States Air Force, bersama dengan Boeing Integrated Defense System. C-17 merupakan desain yang mengaplikasikan beberapa fitur canggih sehingga dianggap sangat mampu memenuhi keinginan Angkatan Udara negara manapun. Pesawat ini mampu membawa sampai 18 kargo pallets, 144 prajurit, dan 102 prajurit parasut. Dengan kapasitas ini, C-17 mampu mengangkut tank perang utama M1 Abrams, helikopter transport UH-60 Black Hawk, atau sampai 2 helikopter Apache. Saat ini TNI AU sedang mengkaji terkait pengadaan pesawat angkut berat ini, untuk ditempatkan di Skuadron Udara 31, yang bermarkas di Halim Perdana Kusuma. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Jundan Eko Bintoro, menegaskan rencana untuk menggantikan peran pesawat angkut jenis Hercules sudah ada dalam rencana strategis 2 tahun 2015 sampai tahun 2019. F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima, produksi kerjasama Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan BAE Systems. Pesawat super canggih ini mempunyai kapabilitas siluman, yang berarti pesawat ini sulit terlihat di radar lawan. Jumlah persenjataan dan amunisi yang bisa dibawanya pun lebih banyak dibanding pesawat-pesawat tempur generasi sebelumnya, seperti F-16 dan F-18. F-35 bentuknya seperti pesawat jet tempur modern, tetapi yang membuat jet ini khusus adalah perangkat lunak dan kemampuan untuk mengumpulkan data intelijen sebagai pesawat mata-mata di angkasa. Karena pesawat ini dapat mengumpulkan informasi dari angkasa luar satelit, darat dan pesawat lain, dan kemudian mengirimkannya ke pusat komando di darat. F-35 tidak mempunyai kecepatan dan manuver yang signifikan, tetapi kekurangan tersebut diganti dengan sistem avionik yang sangat canggih. Radar AESA yang dimilikinya dapat menjejak targetnya dari jarak yang sangat jauh, dengan begitu F-35 bisa mengunci lawan terlebih dahulu dan menembaknya dari jarak jauh tanpa harus terlibat dogfight yang membutuhkan manuver ekstrim layaknya pesawat Sukhoi Su-35. Namun yang paling menarik, alih-alih menerima sodoran pesawat tempur F-16 Viper dari Amerika Serikat, Indonesia lebih memilih pesawat tempur siluman F-35. Dinyatakan oleh Wamenhan Trenggono, pihaknya sedang mempertimbangkan pilihan lain, termasuk membuka peluang untuk membeli pesawat siluman F-35 dari Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Dr. Mark Esper menyatakan niatnya untuk mengunjungi Indonesia dalam rangka penjualan senjata untuk memperkuat Angkatan Bersenjata Indonesia. Diketahui kedua Menteri Pertahanan AS dan Indonesia, telah mengadakan pembicaraan bilateral pada akhir Maret lalu, untuk merealisasikan pembelian besar-besaran alutsista dari Amerika Serikat, namun sayang pandemi COVID-19 menunda usaha tersebut seiring disesuaikannya anggaran negara untuk mengatasi pandemi global ini. Sekian berita terbaru dari kami dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.